Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja. Teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Sudut pandang kembali beralih ke Emo Suguru, menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Sejak lama, dunia ini tidak pernah terasa benar-benar pas baginya. Ia tidak membencinya, bahkan cenderung menyukainya, namun rasa janggal itu tidak pernah hilang. Ia selalu merasa kurang memiliki sensasi nyata bahwa dirinya adalah bagian dari dunia tersebut. Suatu hari, ia menyadari bahwa dirinya telah bereinkarnasi. Dalam kehidupan sebelumnya, ia adalah orang Jepang yang menjalani hidup biasa dan meninggal akibat kecelakaan. Sosoknya dahulu sangat lumrah. Karena itu, ketika tiba-tiba berada di dunia fantasi yang dipenuhi pedang dan sihir, ia tidak mungkin langsung bisa membaur begitu saja. Baginya, dunia ini terasa lebih masuk akal daripada nyata, seolah-olah ia tersesat ke dalam sebuah buku. Ia hidup dalam tubuh orang lain, dengan nama lain, dan latar dunia yang terasa seperti klise yang sering digunakan. Setiap berbicara dengan penduduk dunia tersebut, ia memandang mereka seakan menilai apakah percakapan itu hanyalah dialog naskah, dan apakah mereka karakter figuran atau karakter utama. Ia tidak mampu menjalin pertemanan dari lubuk hati terdalam. Bahkan ketika orang tuanya di dunia ini meninggal, ia memang merasa menyesal, tetapi tidak ada kesedihan di hatinya. Dunia itu terasa seperti permainan tanpa tujuan jelas, tanpa syarat tamat, dengan alur samar yang tiba-tiba menyala dan memaksanya memegang kendali. Sebagai orang biasa, ia tidak mungkin langsung menganggap ini sebagai kehidupan kedua dan menemukan tujuan hidup. Ia pun menghabiskan hari-harinya sebagai penonton yang mengamati alur cerita membosankan tanpa gejolak. Semua berubah pada hari ia bertemu sang pahlawan. Bahkan saat melihat orang-orang diserang kaum iblis, ia tidak merasakan apa-apa dan hanya berpikir mereka adalah karakter yang akan mati di sana. Ia juga siap menerima kematian jika itu adalah takdir seorang figuran. Namun, ketika pertama kali melihat seorang pahlawan kecil menyelamatkannya dari serangan iblis, ia menyadari sesuatu. Bagi sang pahlawan, ini bukan kehidupan kedua, melainkan kehidupan pertama dan terakhir. Karena benar-benar nyata, sang pahlawan tidak mungkin membiarkan siapapun terluka secara tidak adil. Sejak saat itu, ia memutuskan bahwa begitu karakter utama telah jelas, ia akan mengejarnya demi menikmati cerita dari kursi penonton paling istimewa. Setelah menemukannya, rasa bosan yang selama ini menghantuinya pun lenyap. Rasa janggal karena bukan penduduk asli dunia itu dapat ia tutupi dengan empati terhadap sang pahlawan, dan dalam arti tertentu, ia merasa telah terselamatkan. Sejak saat itu pula, setiap hari baginya adalah kegiatan mendukung sang idola. Demi bisa terus mengejar sang pahlawan, ia mengumpulkan uang dengan memanfaatkan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Ia tidak terlalu pilih-pilih cara, tetapi tetap tidak melakukan kejahatan karena jika tertangkap, ia tidak akan bisa mengejarnya. Seiring waktu, dunia yang dulunya hitam putih mulai menjadi penuh warna. Ia ingin tinggal lebih lama di dunia tersebut, tidak ingin mati,
dan sama sekali tidak berniat menerima kematian. Ketika berbicara dengan Jenderal Iblis Bertopeng, ia mendengar bahwa sang jenderal memiliki kisah serupa, dulu mengejar Raja Iblis hingga bergabung dengan pasukannya. Percakapan itu membuatnya menyadari bahwa mereka memiliki kesamaan. Jenderal Iblis Bertopeng adalah rekan pertamanya dan sosok yang mengetahui latar belakangnya. Kini hanya mereka berdua di sana. Rekan lainnya sedang bersiap, sementara tetua jalan belakang dan Ortelinde telah pergi meninjau lokasi. Ia mengandalkan Jenderal Iblis Bertopeng, dan berkat jenderal itu pula ia memiliki dungeon serta tempat tidur. Meskipun status buronannya belum dicabut, tempat itu telah menjadi markas sekaligus tempat pertama di dunia ini yang ia cintai sebagai rumah. Akhir-akhir ini dunia tampak bersinar baginya, dan semua itu ia yakini berkat sang pahlawan. Jenderal Iblis Bertopeng menyatakan bahwa ia akan mengikuti dirinya, sebagaimana dahulu ia mengikuti Raja Iblis. Ia merasa terhormat mendengarnya. Sambil menikmati teh, ia merasakan kesetiakawanan dan kehangatan yang bisa terwujud karena ia mengejar sang pahlawan, yang telah memberinya senyuman. Tak lama kemudian, laporan telepati dari Ortelinde dan tetua jalan belakang memberitahu bahwa peninjauan lokasi telah selesai. Ia meminta Jenderal Iblis Bertopeng untuk memanggil Dewa Iblis Carla dan Larsarte. Sementara menunggu, ia mulai membayangkan acara yang akan datang, bersiarah ke makam pahlawan generasi pertama bersama seluruh anggota EU Order, lalu secara tidak sengaja bertemu dengan sang pahlawan. Ia membayangkan sang pahlawan akan sangat terharu hingga menangis, dan melihatnya seperti itu akan kembali memberinya kehangatan serta menghapus rasa janggal yang selalu menghantuinya. Ia menyukai kisah kepahlawanan dan cerita klise yang biasa saja, karena hal yang menggerakkan hati manusia bukanlah teknik bercerita rumit, melainkan melihat seseorang berjuang melampaui konflik batin yang pernah dirasakan banyak orang. Ia yakin sang pahlawan adalah pahlawan klise, tetapi sosok yang hidup di depan matanya itu nyata dan menjadi satu-satunya baginya. Ketika semua telah berkumpul, Larsarte bersama Tuan Guru serta Dewa Iblis Carla, ia menanyakan kesiapan mereka dan menyatakan ingin menjadikan acara itu sangat meriah. Larsarte menegaskan bahwa pahlawan generasi pertama adalah mangsanya. Melalui jalan keluar yang telah disiapkan oleh Jenderal Iblis Bertopeng, mereka semua akan menuju ke negara tetangga. Dengan tekad tersebut, ia mengajak semua orang untuk membuat pahlawan generasi pertama semakin bersinar.